Sepanjang menggeluti dunia properti, real estate dan sebagainya itu Pak, pengalaman apa yang tidak pernah Bapak lupakan Pak? Ya memang dulu ya memang krisis moneter, kerusuhan yang tahun 98, 97, 98 ya Pak. Penjualan berhenti sama sekali. Uang juga susah. Hutang banyak. Ya Pak, hutang ke bank, hutang ke kontraktor. Kan banyak sekali Pak, bagaimana kita harus menyelesaikan ini gitu. Tapi kita bagaimana kita hadapin, kita tidak lari dari kontraktor yang ngejar-ngejar, kita tidak lari, kita selesaikan. Perbankan ya kita runding gitu Pak. Sehingga ada solusi-solusi yang membuat kita selamat. Bapak kan ahli properti nih, ya kan? Mindahin sesuatu, bangun sesuatu ini kan nggak gampang. Buat Bapak, yakin nggak bahwa ibu kota nanti itu akan pindah beneran Pak? Nah ini saya termasuk wonder di situ Pak, bagaimana. Wah gitu ya, wonder ya? Bisa nggak sih terjadi, termasuk bahwa saya itu perlu upaya yang sangat luar biasa Pak. Oh, oke. Jadi tantangan yang menurut saya sangat-sangat menantang Pak. Ya. Karena bagaimana untuk buat orang bisa hidup. Yang baru kan mulai dari tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, komersial itu kan harus ada semua supaya orang nyaman untuk hidup. Nah ini yang memang bukannya tidak mungkin tapi challenging sekali. Hai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, sekarang berada di lapangan golf di Kompleks Ciputra di Surabaya. Kenapa saya ada di sini? Karena saya nanti akan ngobrol dengan Senior Director Ciputra Group, Pak Sutoto Yakobus. Apa yang akan kita obrolin yaitu tentu soal dunia properti yang selama 2 tahun ini terimbas oleh pandemi COVID-19. Kita akan ngobrol gayeng nanti. Saksikan bersama ya. Pak Sutoto, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Sehat-sehat saja Pak Febi. Terima kasih Pak Sutoto sudah bersedia meluangkan waktu ngobrol dengan kita. Terima kasih Pak, satu kehormatan bagi saya Pak. Pak Sutoto, seperti kita ketahui bersama sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang sebenarnya dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Satu di antara dampak pandemi tentu ada di dunia properti Pak. Pak, bisa diceritakan Pak, apa yang Bapak alami, apa yang Ciputra Land alami, apa yang Ciputra Group alami ketika kita memasuki masa pandemi yang luar biasa ini? Oh ya, terima kasih Pak Febi. Memang betul sekali Pak yang Pak Febi bilang, saat pandemi itu memang bagi sektor-sektor properti kita memang ada pukulan Pak. Ya. Terutama memang sektor-sektor yang langsung terdampak paling banyak itu kalau mall gitu ya Pak ya. Hotel ya. Itu terdampak paling banyak, paling parah. Nah, kalau sektor-sektor yang utama kami yang perumahan. Ya, perumahan Pak. Itu tahun 2020 memang mengalami penurunan yang signifikan Pak. Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, di mana tentu ya kita bisa merasakan bagaimana orang tiba-tiba bingung, bisnisnya turun, tidak bisa bergerak, gitu Pak. Sehingga akibatnya terpengaruh cukup signifikan di tahun 2020. Tapi untunglah 2021 sudah baik kembali. Itu pertengahan atau akhir 2021 Pak? Karena kan pada waktu pertengahan 2021 muncul varian baru yang namanya Delta yang lebih dahsyat ketimbang varian sebelumnya. Nah, tahun 2021 Pak, memang eloknya kan pemerintah kita cukup concern dengan properti.
di mana properti ini kan semacam jadi lokomotif ekonomi, Pak. Betul, betul. Kalau ada properti kan terus orang jual beli elektronik, beli hiasan, beli alat dapur, kalau ada penjualan rumah gitu. Nah, akhirnya pemerintah kan punya care, Ya, di mana bebas PPN. ya, betul, betul, betul. Iya toh. Itu bantu betul ya, Pak? Bah, itu bantu betul pemerintah bebas PPN. Itu sangat buat kami ya satu berkah lah itu, Pak. Ya. Dimana kita tadinya punya stok-stok itu bisa ludes gitu, Pak. Gitu ya, Pak, ya? Kita bisa kebut juga pembangunan supaya serah terimanya cepat kan pemerintah minta serah terimanya di akhir tahun 2021. Ya. Ya. Sekarang ini diperpanjang juga walaupun separuh ya, walaupun ya. separuh porsi. Tapi that's good lah, Pak. Tahun 2021 kami mengalami penjualan yang bagus. Mungkin juga tahun 2021 ini karena orang-orang yang tidak, ya katakanlah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa punya uang cukup banyak, Pak, sehingga terkumpul untuk membeli properti, kira-kira gitu, Pak. Berkahnya, ya, Pak. Berkahnya di situ Pak, ya. Pak, kalau kita lihat, Pak, ya, kan tadi pemerintah sudah concern memberikan bebas PPN. Iya. Lumayan lah 10% Iya, ya. Pak. lumayan, betul, Pak. Sangat. Di antara pengalaman Bapak selama masa pandemi itu, jenis properti yang paling laku itu apa, Pak? Di saat kita pandemi. Kalau memang mau nggak mau, Pak, Ya. kita ini lihat rumah kecil, Pak. Oh, rumah kecil ya. Jadi rumah, kalau Bapak melihat sekarang ini trennya rumah semakin lama semakin kecil. Ya, trennya rumah semakin kecil tapi didesain dengan api gitu, Pak. Sekarang ya trennya, Pak. Kita sekarang kita melihat beberapa developer di Surabaya ada yang membangun rumah tanahnya cuma 4x12. Ya. Yang dulu yang kita tidak bisa membayangkan lah. Ya. Tapi sekarang ya bisa. Tapi kalau kami membangun ya paling kecil ada 4x15 kita ada. Ya. Kita tetap bisa bangun 2 lantai, 3 lantai. Jadi kayak landed apartemen, Pak. Didesain dengan api, Istilahnya dengan landed detail, apartemen, ya. dengan api, dengan detail. Detailnya kita bagus pikirkan, tampaknya cukup bagus. Tapi kecil, Pak. Ya. Itu justru untuk rumah kecil kita juga butuh lahan yang jalan yang cukup besar. Karena mereka perlu parkir, Pak. Betul. Kalau rumahnya kecil, jalannya kecil, nah nanti bertengkar masalah parkir ini, Pak. Nah, jadi kita walaupun rumahnya kecil, jalannya 10 meter, jadi jalannya masih enak buat parkir bersama gitu. Ya, itu ya. Pak Sutoto, beberapa waktu yang lalu pemerintah termasuk pengamat ekonomi itu bilang bahwa kelompok menengah ke atas itu susah mengeluarkan uang. Jadi belum mau mengeluarkan uang. Pertanyaan saya, Pak, untuk rumah-rumah tipe besar yang dipergunakan untuk kelas menengah ke atas, apakah di masa pandemi memang penjualannya susah, Pak? Di awal-awal ya, Pak. Awal-awal ya, Pak. Tapi di 2021 sudah enggak lagi, Pak. Sudah mulai ya? Iya. Jadi kita lihat rumah-rumah besar yang harganya puluhan miliar itu juga sudah ada. Sudah ada ya yang beli, Pak ya? Iya. Jadi kita tahu apartemen yang super penthouse itu justru kami terjual pada justru masa tahun 2021, Pak. Yang super penthouse kita yang gede-gede yang artinya sudah puluhan miliar itu justru tahun 2021. Itu mungkin tadi, Pak, karena para yang memiliki uang itu sudah mulai mau lagi, sudah mulai ada terbit confident bahwa ini pandemi akan berakhir kok ini. Kelihatannya gitu, Pak. Ya. Kira-kira gitu. Pak Sutoto, begini, ada beberapa pertanyaan juga yang menarik ini di kalangan masyarakat mengenai dunia properti ini, Pak. Kalau dunia properti jalan, maka industri-industri lain kan jalan. Iya. Ya, tetapi di satu sisi pandemi ini belum berakhir dan kemudian pemerintah menaikkan PPN dari 10 menjadi 11. Ya. Ngaruh nggak, Pak, ini, Pak? Nah, ini kan baru mulai April, Pak. Betul. Nah, kita ini masih belum tahu persis pengaruhnya seperti apa, Pak. Ya. Tapi memang ya buat sebagian developer masih belum menaikkan harga, Pak. Oh, gitu. Ya istilahnya diserap lah sebagian. Ya. Diserap oleh developer, ada yang menaikkan harga bagi yang
merasa marketnya cukup kuat, naikkan tetap di pass-through, ada yang masih diserap dulu gitu Pak. Tapi ini masih belum bisa terlihat secara real Belum. dampaknya ya Pak ya. Nah, sekarang ini kan meskipun pembebasan PPN tidak seperti tahun 20 Iya, separuh harga, separuh porsi sekarang separuh porsi. Iya. Ada ngaruhnya nggak Pak? Kalau dulu jelas signifikan toh 10%. Signifikan ya. Sekarang ini kepotong jadi tinggal 50%. Iya. Ngaruh nggak Pak? Tetap Pak ada Ya, ngaruhnya, ya, tapi ya tetap, tentu jauh berkurang lah Pak. Jauh berkurang, Karena ya. gini, yang pengen dan posisinya memenuhi untuk membeli pasti sudah beli tahun lalu Pak. Ya. Iya toh, yang ini kan betul. tinggal pertumbuhannya toh, yang sudah kepengen dari dulu pasti sudah dilakukan tahun lalu, tahun lalu sudah diskon 10% kan. Ya. Tahun ini ya masih ada lah, tapi ya sudah tidak sehebat dulu lah Pak. Ya, Gitu. kalau harapan Bapak Pak, ini supaya dunia properti ini tetap tetap berdenyut gitu ya, Iya. meskipun masih pandemi. Apakah perlu dilakukan stimulus lain oleh pemerintah untuk menggerakkan dunia properti? Kemarin stimulusnya kan 10%, sekarang dipotong jadi 50%. Apa perlu ada stimulus lain, Pak? Pak Sutoto. Saya rasa ya Pak ya. Kan boleh kan? Boleh. Kalau berharap misalnya bebas PPN lagi ya kita tentu senang sekali. Ya. Tapi saat ini juga yang mendukung properti ini juga bunga murah Pak. Oh gitu. Kan banyak suku bank yang memberikan suku bunga KPR itu termurah sepanjang segala abad lah Pak misalnya. Ada yang kemarin sampai 2,65% fix 3 tahun. Ada yang cuma 3%. Beberapa bank yang agresif itu Pak. Itu mau jual kreditnya sangat murah Pak. Itu juga membantu ya. Iya, itu juga sangat membantu Pak. Cuman menurut Pak Sutoto ini ada masanya atau nanti bagaimana ini? Nah, ini mudah-mudahan Pak. Ya. Jadi kalau yang beli properti sih mungkin lebih baik itu sekarang sih Pak. Oh sekarang, iya. Karena apa? Ya kita kan nggak tahu Pak. Kan dunia katanya inflasi lagi besar di negara-negara lain. Indonesia masih terkendali sih. Inflasi masih nggak terlalu besar, tapi khawatirnya kan besar, mengakibatkan kenaikan harga dan biasanya juga jurusnya pemerintah akan menaikkan suku bunga Pak. Betul. Akibatnya suku bunganya bisa naik gitu. Nah mumpung akhir-akhir ini bunga masih terkendali. Masih kompetitif Pak ya? Ya, masih ada Pak di bunga bank-bank yang promosi bunga 3%-an masih ada. Fix 2 tahun, fix 3 tahun masih ada sekarang. Buntutnya nanti khawatirnya mungkin dalam beberapa bulan lagi bisa ada koreksi suku bunga. Pak, kalau mengenai yang disebut mixed use building, bagaimana kondisinya saat ini Pak? Nah, mixed use building ini memang menarik ya Pak ya. Memang katakanlah gini Pak, biasanya mixed use building isinya ada mall, ada apartemen, ada perkantoran gitu toh Pak. Ya memang apartemen ini Pak, dapat dikatakan memang agak oversupply di Surabaya. Oversupply ya. Kalau apartemen ya Pak ya, banyak daerah itu oversupply Pak. Karena apartemen itu kan bikinnya gampang. Tanahnya cuma 3.000 jadi apartemen, tanahnya 5.000 jadi 2 tower, 3 tower gitu. Akibatnya mendadak muncul banyak proyek apartemen dan satu proyek bisa 500, bisa 600 gitu. Langsung banyak suplainya Pak. Nah, sehingga akibatnya saya melihat market yang menjadikan persoalan di apartemen itu memang oversupply gitu. Dampaknya harga jatuh? Dampaknya banyak yang tidak terjual, banyak yang kosong, banyak apartemen di Surabaya ini Pak. Bapak kalau melihat cukup banyak proyek apartemen yang berhenti di tengah jalan. Oh iya, mangkrak istilahnya. Mangkrak istilahnya. Itu dampaknya ya Pak. Dampaknya. Tapi kalau tadi kembali ke mixed use, nah apartemen-apartemen yang punya added value tinggi itu yang di mixed use misalnya. Karena dia itu punya, nggak dimiliki departemen yang lain, karena kan dia dengan segala kepraktisannya Pak. Atau apartemen-apartemen yang punya special market memang. Kayak apartemen yang di dekat kampus. Memang marketnya para mahasiswa. Makanya
mahasiswa. Ya. Itu ada yang di Timur ya ada, di Ciputra sini ada. Kita melihat yang kampus ini masih cukup strong karena mereka ada special need Pak, kebutuhan khusus. Tapi kalau yang biasa-biasa aja ini kan istilahnya oversupply-nya bertarung sama saling bertarung sendiri ya antara supply yang segitu banyak. I mean, kalau yang special market itu kan persaingannya lebih terbatas. Kira-kira gitu Pak yang kita lihat. Pak Sutoto, tentu Pak Sutoto pribadi punya pengalaman selama masa pandemi ini, Pak. 2 tahun belum selesai sih. Apa pengalaman Pak Sutoto yang paling berkesan mengelola dunia properti ini ketika 2 tahun masa pandemi? Apa Pak? Wah ya ini memang Pak, kita ini berdebar-debar Pak istilahnya gitu Pak, ya. Terutama ya Pak ya, hotel misalnya Pak. Hotel itu bagaimana waktu pandemi tengah-tengahnya okupansi di bawah 10%, di bawah 5%. Kita ada tantangan mau tak tutup apa enggak, tak tutup apa enggak. Mau nggak mau kan kita efisiensi. Bagaimana tenaga-tenaga outsource kita kurangi, karyawan-karyawan jadi multitasking, Pak. Jadi ya namanya. Tapi gaji tidak sempat dipotong, Pak? Ya sempat dipotong karena giliran masuk. Oh ya, sip ya Pak ya. Giliran. Iya giliran masuk jadi. Ya. Tidak 30 hari dia masuk, tapi kalau gajinya misalnya masuk 15 hari ya berarti gajinya disesuaikan. Tapi direksi kan nggak sempat dipotong gajinya kan? Oh ya duluan kalau hotel duluan. Oh, kalau GM ya duluan, yang macam manajer-manajernya duluan. Oh jadi Pak. Duluan mereka kena ya? Iya. Istilahnya kan harus karena gimana juga hotel ini gimana supaya bisa eksis daripada ditutup. Hotel. Kalau properti Pak? Kalau rumah residensial seperti saya bilang Pak, kita nggak terlalu tertekan sekali kalau rumah. Tidak terlalu. Sempat tertekan di 2020, tapi istilahnya kalau rumah ini istilahnya kan nggak dijual sekarang toh nanti dijual nanti barangnya nggak habis karena overhead buat sektor perumahan kan nggak sebesar kayak di hotel. Kalau hotel itu isinya kan ya overhead semua isinya Pak, kalau nggak kira-kira gitulah. Oh nggak mau kan begitu, efisien. Mall juga begitu. Mall di saat awal-awal mall harus tutup, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Penyewa nggak mau bayar. Ya kita kan harus tahu penyewanya juga menderita. Betul. Restoran juga menderita. Para penyewa itu menderita, mau nggak mau mereka nggak mau bayar. Ya kita kasih kelonggaran juga Pak, kita kasih kelonggaran free rent, kita kasih jadi tepos liro gitu ya? Iya. Service charge kita potong. Dia beberapa bulan itu sama sekali gratis gitu Pak. Tapi secara pribadi kemarin tuh peristiwa COVID itu mengganggu waktu tidur Bapak enggak? Oh ya pasti Pak, kita pasti waduh apa ini yang terjadi? Ada ketakutan akan keselamatan, ketakutan akan kita sendiri kena penyakit itu, saya mikirin bisnis, dua-duanya sudah bagaimana, apalagi zaman Delta dulu Pak. Oh iya Pak, itu sarana kesehatan tuh nyaris lumpuh. Wah nyaris lumpuh sekali Pak. Dulu di Citraland sini Pak, kan kita sampai menyediakan tabung oksigen, menyediakan peralatan semua Pak, karena itu membantu warga yang kritis. Membantu warga yang kritis. Kita dulu pernah berusaha untuk membangun IGD. Oh gitu. Iya IGD tapi yang di Citraland. Kita betul mau ngajak kerjasama sama rumah sakit pemerintah, mau rumah sakit kerjasama sama. Maksudnya itu rumah sakit apaan Pak ya? Iya. Tapi masih ada berbayar Pak. Oh gitu ya. Tapi kita istilahnya tidak mikir pulih laba lah. Tidak mikir pulih modal. Kita cuma kita mau bikinin tenda, bikinin bed supaya orang-orang Citraland ini kita lihat begitu banyak yang menderita itu bisa dapat perawatan Pak. Karena mereka dulu kan mau masuk IGD aja ngantri Pak. Betul, itu pangkat derajat uang nggak ada artinya. Nggak ada artinya Pak. Kita
ada yang meninggal di rumah. Di Citraland juga ada beberapa yang nggak dapatkan meninggal di rumahnya di Citraland. Jadi buat kita kan sangat tersentuh gitu Pak. Tapi waktu itu di Citraland Group untuk supaya karyawan termasuk direksi itu tidak terinfeksi apa Pak? Apakah kemudian yang masuk kerja hanya 10% atau ngurangi ruang atau bagaimana Pak? Itu sudah Pak, kombinasi dari langkah-langkah itu Pak. Jadi pernah betul-betul semuanya work from home. Ya. Kecuali ya beberapa yang city management Pak. Pengelolaan kawasan ini kan nggak bisa work from home. Yang nyapu, yang apa itu ngurusin air, ngurusin listrik, itu kan nggak bisa work from home. Ya. Keamanan juga nggak work from home. Ya. Ada terus yang bangun rumah. Ya, ya. Bangun rumah itu tetap jalan karena kita punya komitmen untuk penyerah. Ya. Tapi kalau seperti seperti marketing gitu, sales itu hanya kerja dari rumah. Ya. Kerja by phone, dari rumah, atau kalau ketemu orang janjian gitu aja. Ya. Jadi kalau sekarang ini Omikron ini sudah mulai landai, jadi normally kembali sekarang. Kita sudah normal lagi Pak. Normal lagi ya Pak. Alhamdulillah sudah normal. Itu ya Pak ya. Sudah normal semua Pak kita ini Pak. Ya. Sekarang ini lapangan golf kita juga sudah ramai lagi. Mall juga pengunjungnya sudah ya, apalagi oke. Mau lebaran ya Pak ya. Ya. Kemarin saya lihat di mall-mall udah mulai udah sesak, ramai Pak. Ya. Iya kan, hotel-hotel lumayan. Iya kan, orang-orang punya gawe. Iya. Sudah diizinkan ya Pak. Iya, itu puji Tuhan lah Pak. Iya. Pak, sebagai seorang pengusaha ini, Bapak setuju nggak pemerintah ini ngelepas orang mudik? Lepas. Udah silakan mau mudik, yang penting vaksin. Itu buat Bapak sebagai seorang pengusaha ini bagus atau sebaliknya Pak? Kalau saya setuju aja sih Pak. Ya. Karena apa ya, kasihan mereka yang sudah lama tidak mudik dan sebagainya. Sudahlah, kita lihat kelihatannya sih sudah tervaksin 3 kali. Ya. Iya toh. Ya. Ya sudahlah, kalau sudah tervaksin 3 kali mestinya ya orang kan pasti berpikir Pak, buat apa gua vaksin gua nggak boleh pergi juga kan istilahnya. Karena kan duitnya pasti muter ini Pak. Duitnya muter. Kenceng ini ya. Ya muter ya Pak ya. Iya, masa orang pergi ke luar negeri boleh, Iya. kemudian nggak boleh kan ya. Satu ironi juga Pak. Iya. Pak tentu Bapak ini kan senior di dunia properti. Bisa cerita nggak Pak? Awal mulanya Bapak lalu menerjuni dunia ini. Memang Bapak sih backgroundnya memang teknik sipil kan Pak ya? Iya betul. Nah, bisa cerita nggak Pak? Awalnya bagaimana Bapak bisa masuk dan tenggelam di dunia ini? Memang Pak, saya sejak lulus kuliah kan memang saya sempat kerja di tempat lain dulu, di tempat consumer good ya. Sebelum akhirnya saya masuk Ciputra. Ya. Memang pertama kali masuk ya karena memang nama Ciputra juga sangat menarik buat saya ya. Nama Ciputra sangat menarik untuk tempat berkarir ya. Tapi juga kita sebagai pengusaha properti ini memang ada banyak kesenangan yang lain Pak. Karena kita membangun, mencipta, di mana hasil karya kita ini kelihatan Pak. Ya. Kita menyediakan tempat untuk orang yang bertumbuh ya, atau untuk orang menjalani hidupnya. Jadi kita menyediakan space rumah, space beraktivitas manusia. Dan juga bangunannya kelihatan Pak. Ya. Istilahnya kalau saya bisa cerita sama cucu, itu dulu kakek yang ikut membangun di situ. Kan istilahnya kan satu kebanggaan Pak. Ya. Bapak ini kan lulusan dari teknik sipil di UGM. Bisa cerita nggak Pak? Bagaimana Bapak menerjuni dunia properti sampai puluhan tahun dan kemudian quote-unquote tenggelam dan menyatu dengan dunia ini Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Memang ini pertama kali saya masuk ini kan karena perusahaannya Pak Ciputra, gitu Pak. Oh ya, sebelumnya saya tambahin sedikit, sebelum teknik sipil saya juga sekolah manajemen Pak. Ya, siap. Saya selesai sekolah manajemen, saya sempat bekerja di perusahaan sebagai marketing manager di perusahaan konsumer, sehingga saya masuk Ciputra itu sebagai marketing manager Pak. Nah, memang
saya masuk Ciputra karena nama besar, karena daya tariknya Ciputra, idola saat itulah. Tapi di dunia real estate itu selalu saya juga bilang kepada karyawan-karyawan yang lain, punya keunggulan sendiri Pak, yaitu hasil kerjanya itu bermanfaatnya besar buat masyarakat dan kelihatan gitu Pak. Bermanfaat karena kan tumbuh, sebuah keluarga tumbuh bagus, harus rumahnya harus memenuhi syarat, rumahnya harus sehat supaya satu keluarga dan anak-anaknya itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang unggul kemudian hari. Kemudian juga hasil karya bangunan-bangunan itu kelihatan Pak. Sehingga kita bisa ngomong sama cucu saya itu dulu, kakek ikut membangun di situ gitu. Karena itu kita juga teranukan Pak, terdorong ya. Jadi bisa meninggalkan legacy gitu. Ninggal legacy. Ya gitu ya. Dan supaya legasinya bagus, kita itu cenderung kalau Bapak lihat, kita bangun bangunan yang pertama harus long lasting Pak. Jangan cepat jadi kumuh. Dan kita membuat estate management ya pengelolaan properti itu yang proper ya supaya sampai kapanpun itu diingat orang, oh ini punya dibangun Ciputra, dibangun ini masih bagus Pak, jangan sampai sebentar jadi kumuh. Sama sekali tidak membanggakan, jangan sampai seperti itu kira-kira anunya Pak. Iya. Itu ya anunya yang paling bisa diceritakan kepada kita semua ya. Pak, tentu Bapak mengenal Pak Ciputra sebagai pribadi ya. Bisa cerita nggak Pak, kesan Bapak terhadap Pak Ciputra ini sosok yang bagaimana sih? Iya Pak, pertama ya Pak Ciputra itu memang satu pribadi yang lengkap ya Pak ya. Lengkap ya Pak. Maksud lengkap itu begini Pak, dia itu juga seniman Pak. Gitu ya. Cita rasanya, suka seninya itu tinggi Pak, makanya Pak lihat lukisan, patung itu, patung-patung yang kita lihat itu adalah patung kreasinya beliau ya. Dia dengan segala seni dia tertarik. Di olahraga. Beliau kan juga pernah jadi atlet lari. Pernah dia memang juga concern terhadap olahraga. Ya. Beliau juga makanya bergerak dalam bulu tangkis. Dia punya apa itu Pak? Yayasan Jaya Raya, punya apa yang dengan bulu tangkis. Golf dia juga mengembangkan atlet golf. Ya toh. Dia punya concern terhadap olahraga juga. Dan yang paling penting memang dia concern terhadap bisnis Pak. Tapi bisnis juga beliau itu juga ada idealismenya Pak. Idealismenya ada ya. Idealisme dia bisnis tidak semata-mata mencari untung. Dia selalu memikir kesejahteraan pembelinya, memikir long term image-nya. Sehingga kalau sekarang image-nya Ciputra itu cukup dihargai orang ya karena hasil kerja yang bertahun-tahun di mana beliau sangat tanggung jawab. Misalnya rumah kalau rusak karena struktur itu bongkar, bangun lagi istilahnya gitu loh, tanggung jawab. Itu kalau dari segi kelengkapan. Tapi kalau dari segi pribadi saya melihat beliau ini sangat memang berpikir terus. Jadi jangan waktu beliau terlibat aktif yang namanya desain itu nggak pernah berhenti Pak, istilahnya berubah terus ya karena beliau tiap hari berpikir. Inovasi ya Pak ya? Iya. Bisa bangun mall begini, besok dia punya ide lagi begini, besok punya ide lagi berubah ya karena itulah beliau terus berpikir. Beliau kalau ngajarin, pokoknya kamu harus memikirkan pekerjaanmu itu sampai kamu bawa mimpi. Gitu ya Pak ya? Ya, sampai terbawa mimpi. Berarti kamu bermikirin sungguhan. Wah, beliau akan marah sekali kalau kita tidak menguasai. Tahu itu penjualan udah berapa? Nah, kalau waktu saya sebagai manajer marketing saya tidak apa loh, pasti dimarahin. Berarti kamu tidak memikirkan. Tidak ke bawah mimpi. Iya, wong kamu gitu aja, data itu aja kamu tidak hafal. Istilahnya gitu kira-kira Pak. Pak Sutoto, jadi Ciputra Group ini selalu menjadi satu tolok ukur di dalam properti. Jadi kalau dia ibaratnya dia bangun di satu kawasan, pasti di kawasan sekelilingnya pengembang lain itu ngikut gitu ya. Itu apa sih Pak kiatnya dalam memilih lahan, dalam memilih kok bisa jadi panutan itu kiatnya apa? Iya, betul Pak. Itu tadi pertama memang
Sebetulnya kita ini juga bukan tukang sulap, itu juga bukan Pak. Tapi memang kita melihat juga, lahan itu ada potensi, gitu pasti. Kita melihat lahan itu ada potensi itu dikembangkan jadi bagus, punya potensi lah gitu. Jadi itu apa? Biasanya pasti ada feelingnya juga ya Pak? Ya ada feelingnya, ada karena pengalaman, kita tahu perkembangan kota ke arah mana, bagaimana view-nya, bagaimana lingkungan. Jadi sekaligus ada ilmu, ada feel-nya, ada art-nya juga ya? Ada art-nya, gitu ada yang daerah yang cantik gitu toh. Beberapa proyek kita cantik sekali Pak, seperti di Manado, di Ambon, di Palu itu ada yang cantik-cantik sekali Pak. Ya saya kalau di Manado saya lihat Pak, yang ada patung gedenya. Betul, dari jauh kelihatan laut, ada Gunung Manado Tua kelihatan. Gunung Manado Tua ya, betul sekali ya. Beberapa kita di lokasi, akses, potensi itu kita lihat. Maka kemudian ya memang Pak Ci kan dari dulu suka seni, kita ini juga suka arsitektur lah Pak. Tapi dari company-nya. Itu melibatkan ahli Feng Shui atau enggak Pak? Ada nggak Pak unsur pakar Feng Shui yang dilibatkan untuk memilih lokasi itu? Kalau kita biasanya ikut Feng Shui itu ikut Feng Shui-nya pembeli Pak. Oh gitu. Pembeli kita ini kan suka Feng Shui Pak. Pembeli kita kalau segmen itu suka Feng Shui, jadi kita harus memikirkan supaya pembelinya mau beli ya kita harus memikirkan Feng Shui supaya pembelinya itu senang gitu Pak. Iya. Kalau susu mengatakan ini fungsinya jelek nanti pembeli kita tidak mau beli ya repot juga kira-kira gitu ininya Pak. Jadi ini lebih ke arah ini cocok ini Feng Shui-nya supaya pembelinya yang suka Feng Shui itu cocok gitu kira-kira Pak. Iya. Jadi disesuaikan dengan pembeli ya Pak. Disesuaikan pembeli. Pak, sepanjang menggeluti dunia properti, real estate dan sebagainya itu Pak, pengalaman apa yang tidak pernah Bapak lupakan Pak? Sepanjang puluhan tahun Bapak sudah berkarya di dunia properti ini berapa lama Pak? Ya, saya di Ciputra ini sudah masuk tahun 89 Pak. 89 sudah 30 sekian tahun dong? Ya, 33 tahun. 33 tahun. Pengalaman Bapak selama 33 tahun yang tidak pernah Bapak lupakan apa? Ya memang dulu ya memang krisis moneter, kerusuhan yang tahun 98. 97, 98 ya Pak? Itu memang berat sekali Pak, memang berat, waktu itu. Iya. Saat itu kan betul-betul penjualan berhenti sama sekali. Ya toh, uang juga susah. Hutang banyak. Ya Pak, hutang ke bank, hutang ke kontraktor, hutang ya kan banyak sekali Pak. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini gitu. Ya. Tapi bagaimana kita hadapin, kita tidak lari dari kontraktor yang ngejar-ngejar kita tidak lari, kita selesaikan. Perbankan ya kita runding gitu Pak. Sehingga ada solusi-solusi yang membuat kita selamat gitu. Kontraktor kita runding, kalau utang ya kita bayar gimana kalau kita bayar produk ya misalnya entah produk ruko, entah kapling atau rumah gitu. Kalau bank ya macam-macam lah, di reschedule, ada juga obligasi yang kita tukar produk properti. Istilahnya semua win-win solution, kita runding semua. Itu masa-masa yang Bapak tidak pernah lupa ya? Iya, sangat berat sekali ya. Iya. Pak Sutoto, apakah di antara putra atau putri Bapak yang ikuti jejak Bapak di dunia properti, dunia real estate ini, Pak? Anak saya ini kebetulan anak muda sekarang banyak seninya Pak. Banyak jadi seniman semua. Nah, jadi yang satu sekolahnya sekolah piano. Gitu ya. Yang kedua sekolah gambar gitu Pak. Jadi lebih yang dalami dunia properti, dunia real estate, dunia mixed use nggak ada justru. Nggak ada, mungkin dia melihat bapaknya mungkin kerjanya nggak enak mungkin gitu. Makanya dia nggak suka ngikutin bapaknya mungkin. Iya mungkin gitu ya. Itu yang kita. Pak, tentu untuk mengisi hari-hari Bapak kan tidak sekedar bekerja ya Pak ya. Untuk mengisi hari-hari Bapak di luar pekerjaan, Bapak ngapain Pak? Oh ya. Ya saya punya beberapa aktivitas yang lain yang olahraga Pak. Misalnya saya ini pelari Pak. Wih, runner Bapak? Saya itu pelari, jadi saya hampir setiap minggu masih mungkin 40 kilo, 50 kilo saya lari.
Luar biasa. Saya Sampai hari ini, Pak? Ya? Masih sampai hari ini. 40 Saya masih kilo. pernah ikut event-event maraton. Baik di dalam maupun di luar negeri. Iya, baik di dalam maupun di luar negeri. Iya. Cuman saya terus terang baru 5 tahun lah saya berlari, Pak. Main golf, saya main golf, masih Yang itu aktif. Pak, kalau main golf kan banyak orang ya Pak. Yang lari ini loh yang Oh iya. ceritanya gimana kok Bapak tiba-tiba jadi pelari ini Pak? Ceritanya karena saya itu dulu gemuk, Pak. Oh gitu. Jadi gemuk, jadi nawa mulai. itunya untuk mengurusin badan gitu. Ya karena apa itu kayak mulai kolesterol, mulai gula, mulai apa itu mulai di ambang-ambang batas itu loh. Iya. Cuman jantung saya bagus, ya. Jadi ya sudah, kaki bagus ya sudah, saya mulai lari. Iya. Ya. Dan itu tentu nggak ujuk-ujuk 40 kilo kan Pak? Enggak, pertama kali saya lari 5 kilo ya sudah gempor, Pak, pertama kali, Pak. Saya nyoba ya karena ada satu anak buah perempuan yang nyoba, ayo Pak, lari gitu. Ayo coba. Tak pikir masa saya kalah sama perempuan, Pak, gitu. Saya lari 5 kilo, saya di Bali waktu lari 5 kilo, Pak. Aduh, sudah selesai lari Nggak bisa jalan. paginya siangnya itu saya ke airport tuh kakinya saya seret, Pak, kaki saya. Sampai saya di airport di Bali ditanyain, Bapak mau kursi roda? Nah, itu yang pertanyaan saya. Lari, teman saya lari itu ditanyain, Bapak mau kursi roda waktu di airport? Iya. Karena saya jalannya semper. Iya. Itu pertama saya lari. Iya. Jadi lari, golf, terus apa lagi Pak? Sebetulnya cuma itu, Pak. Kalau lama saya dulu pecatur, Pak. Saya dulu pecatur ya Pak ya. Kalau itu dalam tanda petik bukan olahraga beneran Pak ya. Pak, ya. Olahraga otak ya. Ya tapi kalau mau kalah ya keringetan juga, Pak. Kalau mau kalah ya keringatan, Pak. Pak, begini Pak. Bapak ini kan pasti suatu saat akan retired Pak ya. Iya. Betul kan ya Pak? Iya. Setelah retired mau ngapain Pak? Setelah retire, Pak. Ya kalau retire setelah retire mungkin mau mendampingi anak untuk meniti karirnya, Pak, untuk lebih membantu anak dalam menciptakan relasi dan men-set up kehidupan bisnisnya lah, kira-kira gitu. Atau Bapak tidak punya rencana untuk aktif di dunia sosial atau di dunia charity gitu setelah retired gitu? Oh ya, itu juga ada keinginan seperti itu, Pak. Kalau sekarang kan memang yang lebih aktif istri saya, ya mungkin nanti saya kalau sudah menarik juga untuk sosial, untuk ke gereja. Ya. Istilahnya lebih menjadi berkat bagi orang lain lah gitu. Ya. Pak, sebagai seorang praktisi pasti punya punya feeling ya, punya feeling. Di tahun 2002 ini, feeling Bapak ini sebagai seorang praktisi, pengusaha itu, apa yang terjadi di perekonomian kita, Pak? Nah, ini 2022 ini tahun yang memang tahun ini, Pak, terus terang aja, Pak, seperti tahun lalu kita itu juga paling susah untuk meramal, Pak. Karena banyak ketidakpastian sekali, Gitu Pak. ya, Pak ya. Banyak ketidakpastian. Tahun ini juga tadinya kita optimis, tapi kemudian melihat kabar-kabar inflasi lah, perang Ukraina, Rusia yang belum kelar-kelar ya Pak ya. Dan efeknya bisa kemana-mana. Betul. Harga minyak naik, harga ini naik. Nah, kita ini sekarang jadi masih wait and see, mesti lihat. Jadi agak susah ya, Agak memprediksi susah dan meramal nih Pak ya. Dan meramal. Ya. Dulu yang kita banyak sering ngikutin ramalan ahli-ahli makroekonomi, kok banyak yang sudah mulai meleset. Iya, Pak. Iya. Jadi ya katakanlah meletusnya perang Rusia Ukraina itu kan dulunya tidak diprediksi orang. Kirain perang-perangan Pak, ternyata perang beneran gitu kan. Iya, kirain perang kayak Malvinas itu mungkin seminggu Ya, selesai. seminggu kelar ya. Seminggu kelar ini sudah 2 bulan. Kelar, Pak ini Pak. Masih makin melibatkan negara besar, makin boikot-boikotan gitu, jadi akibatnya mengganggu ekonomi. Akhirnya CPO-nya naik, minyak naik kan gitu. Iya, Pak, gandum naik. Ya, betul. Gasnya naik. Gasnya naik. Pak, ini pertanyaan terakhir buat Bapak ini. Bapak tentu mengikuti bahwa DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN namanya. IKN. Nusantara namanya. Nusantara. Ya. Bapak kan ahli properti nih, ya kan? Mindahin sesuatu, bangun sesuatu ini kan nggak gampang. Buat Bapak
yakin nggak bahwa ibu kota nanti itu akan pindah beneran, Pak? Nah, ini saya termasuk wonder di situ, Pak. Bagaimana? Wah, gitu ya, wonder. Bisa nggak sih terjadi? Termasuk bahwa saya itu perlu upaya yang sangat luar biasa, Pak. Oh, oke. Untuk bisa berhasil. Jadi tantangan yang menurut saya sangat-sangat menantang, Pak. Ya. Ya, sangat-sangat Very challenging gitu. Very challenging, Pak. Ya. Karena ya bagaimana memindahkan itu, karena kita dulu bangun rumah ya. Tapi karena kita swasta ya, Pak. Kita bangun rumah itu, Citraland itu punya nyawa itu mungkin setelah 15 tahun kali, Pak, baru punya nyawa, Pak. Sebuah kota baru punya nyawanya, baru orang senang tinggal, cukup lengkap, cukup ini 15 tahun ini, tapi kita swasta. Ya. Nah, kalau pemerintah dengan dukungan dana yang luar biasa besar mungkin bisa lebih cepat. Ya. Tapi menurut saya tetap very challenging, Pak, karena bagaimana untuk buat orang bisa hidup. Yang baru kan mulai dari tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, komersial itu kan harus ada semua supaya orang nyaman untuk hidup. Nah, ini yang memang challenge, bukannya tidak mungkin tapi challenging sekali. Kan Bapak sebagai orang yang ngerti ini pasti bisa merasakan feel-nya bagus ya. Wah, feel-nya memang, Pak, itu perlu kerja yang berat sekali menurut saya. Gitu ya, Pak ya. Ya bukannya impossible, tapi ini ya mission impossible, mirip hampir harus ngotot sekali, Pak. Iya. Ya memang kalau terus banyak gangguan, banyak bisa jadi kurang optimal lah gitu, Pak. Iya. Baik. Terima kasih, hai Tribuners. Kita sudah ngobrol panjang mulai dari properti sampai bagaimana pandangan Pak Sutoto Yakubus terkait dengan IKN di Nusantara di Kalimantan Timur. Terima kasih, Pak, atas ngobrol kita. Terima kasih. Luar biasa kita hari ini. Kami berharap Bapak selalu sehat dan Ciputra sukses selalu. Iya, Pak. Semua terima kasih, Pak Feby, juga salam buat para Tribuner ya. Oke, terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Kita akan bertemu dalam wawancara berikutnya dengan tokoh yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.